pada saat nanti golongan ini di input atau dimasukkan sama kita ya, secara otomatis gaji pokok ini akan muncul. Yang kedua, pada saat status ini kita isi, maka tunjangan istri atau tunjangan suami itu akan otomatis muncul ya, dengan syarat-syarat tertentu yang nanti kita akan bahas syarat-syaratnya apa saja untuk mendapatkan tunjangan tersebut. Yang berikutnya, jika tunjangan atau jika jumlah anak juga diinput, nanti secara otomatis tunjangan anak juga akan muncul. Begitu polanya. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung gaji pokok dan tunjangan keluarga dalam Excel. Bentuk contoh filenya seperti terlihat di video ya. Jadi ada apa namanya, tabel gaji, kemudian ada gaji pokok ya. Di sini akan kita hitung. Kemudian ada tunjangan. Tunjangan ini dibagi menjadi dua ya. Ada tunjangan berdasarkan istri atau suami, kemudian yang kedua tunjangan berdasarkan anak. Nanti akan muncul total gajinya berapa. Nah, eh, tabel yang diisi ya, ada nama, kemudian ada golongan ya. Golongan ini nanti akan digunakan untuk pengambilan atau penentuan nilai dari gaji pokok ya. Jadi gaji pokok ini ya, dia otomatis akan menyesuaikan dengan golongan ya, golongan yang kita masukkan di kolom C. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin, kemudian berikutnya ada status ya. K itu untuk menikah, kemudian T itu untuk belum menikah atau tidak menikah. Kemudian ada jumlah anak ya. Jumlah anak ini nanti untuk menentukan besaran dari tunjangan anak ya, tunjangan anak yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi polanya begini. Pada saat nanti golongan ini di input atau dimasukkan sama kita ya, secara otomatis gaji pokok ini akan muncul. Yang kedua, pada saat status ini kita isi, maka tunjangan istri atau tunjangan suami itu akan otomatis muncul ya, dengan syarat-syarat tertentu yang nanti kita akan bahas syarat-syaratnya apa saja untuk mendapatkan tunjangan tersebut. Yang berikutnya, jika tunjangan atau jika jumlah anak juga diinput, nanti secara otomatis tunjangan anak juga akan muncul. Begitu polanya. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama untuk kolom G, untuk gaji pokok ya, menghitung gaji pokok. Nah, menghitung gaji pokok seperti tadi saya sampaikan bahwa gaji pokok ini dihitung berdasarkan atau ditentukan berdasarkan golongan ya, di kolom C ini. Ketentuannya saya sudah buatkan daftar gajinya ya. Daftar gaji ini berdasarkan golongan. Golongan 1 800, golongan 2 500, kemudian golongan 3 300 ya. Untuk memasukkan gaji pokok berdasarkan golongan ini ada dua rumus ya, ada dua rumus yang bisa digunakan. Yang pertama adalah rumus if, kemudian yang kedua adalah rumus VLOOKUP. Jadi silahkan nanti dipilih rumus mana yang kira-kiranya lebih cocok gitu ya, cocok untuk digunakan. Pertama, bagaimana kalau misalkan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menampilkan gaji di dalam kolom G ini ya. Yang pertama, masukkan VLOOKUP ya. Kemudian yang kedua, lookup value-nya itu adalah golongan di sini. Kenapa golongan? Karena golongan ini nanti akan menentukan berapa besaran gaji pokok dari masing-masing karyawan. Kemudian berikutnya titik koma, tabel arraynya ini ya, ada daftar gaji. Kemudian jangan lupa tekan F4. Kemudian titik koma, kolom yang akan diambil adalah kolom gaji ya, ada di kolom kedua. Kemudian berikutnya 0, true atau false, silahkan dipilih, kurung tutup, enter. Nah, gaji secara otomatis akan muncul ya, sesuai dengan golongannya. Golongan 1 itu ada 800.000. Mari kita coba copy pastekan ke bawah ya. Kalau ini juga golongan 1 sama ya, 800.000, golongan 2 500.000, dan golongan 3 300.000. Nah, ini penggunaan rumus yang pertama. Bagaimana kalau misalkan kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus if ya. Begini rumusnya ya. Saya tidak akan hapus yang dua paling bawah nanti untuk membandingkan. Sama dengan kemudian if ya, kurung buka, logical testnya itu adalah golongan ya. Jadi nanti posisinya itu ada
karena ini ada 3 ya, berarti kita ada 3 if di dalamnya ya, atau if bertingkat istilahnya ya. Nanti saya akan bahas atau saya akan buatkan videonya tentang if bertingkat atau ada if di dalam if lah, seperti itu. Pertama kita buatkan untuk golongan pertama ya. If kemudian klik ini ya, C5 sama dengan tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Karena ini teks bentuknya 1 titik koma ya. Untuk 1 itu gajinya 800.000, maka di sini 800.000. Kemudian titik koma ya. If yang kedua ya, klik lagi C5 nya sama dengan kemudian tanda kutip ini 2 ya. 2 tanda kutip lagi titik koma, untuk golongan kedua tuh 500.000 ya. Berikutnya if lagi ini diklik lagi, kemudian sama dengan kutip 3 ya, tanda kutip lagi ya, maka 300.000 kemudian titik koma, value equals nya kita isi dengan 0 ya. Ya, sudah selesai rumusnya. Ini golongan 1 ya, coba kita copy pastekan. Ini juga berjalan dengan baik rumus if ya. Kalau ini kita ganti dengan 2 ya, otomatis dia akan berubah menjadi 500.000. Kalau kita ganti dengan 3 ya, otomatis akan 300.000. Kalau ini kita hapus, otomatis akan 0 ya. Jadi tergantung berapa ya golongannya yang kita input ke dalam kolom C ini. Jika 1 800.000, jika 2 500.000, jika 3 300.000. Nah, untuk membandingkannya, rumus apa yang kira-kira cocok digunakan dan kenapa harus VLOOKUP atau if begitu ya? Kenapa alasannya seperti itu? Begini, kalau misalkan golongan dan gaji ini ya, perhatikan di sini ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Jika golongan 1, 2 dan 3 ini jarang sekali berubah ya, atau jarang sekali ada penambahan dalam periode yang cukup lama, misalkan setahun tidak ada perubahan, itu saya lebih menyarankan untuk menggunakan rumus if saja ya. Kenapa rumus if? Karena kan jarang berubah, jadi kita tidak perlu edit, tidak perlu update rumusnya lagi ya, karena jarang berubah ya. Kenapa kalau misalkan ini jarang berubah kita tidak menggunakan rumus VLOOKUP? Ya supaya tidak membuat tabel baru lagi. Karena kalau misalkan kita gunakan rumus if, maka kita tidak perlu membuat daftar gaji seperti ini ya. Kita tinggal langsung masukkan saja ke dalam rumus if-nya. Kalau VLOOKUP memang berbeda, harus ada kita buatkan tabelnya ya. Tapi kalau misalkan golongan dan gaji ini sering berubah, mungkin sebulan sekali berubah, atau mungkin lebih cepat lagi berubah, atau mungkin sekian periode berubah, lebih baik gunakan rumus VLOOKUP. Kenapa rumus VLOOKUP? Karena kalau misalkan ada penambahan di kolom golongan ini, golongan 3 tiba-tiba muncul golongan 4 misalkan, kita tidak perlu ada update rumusnya lagi, tinggal kita tambahkan saja di sini ya. Tambahkan di sini golongan keempat, secara otomatis pada saat di sini kita panggil golongan 4, otomatis di sini akan muncul. Kita tidak perlu update lagi rumusnya ya. Jadi itu tergantung secepat apa data itu berubah. Kalau misalnya memang sering berubah, silakan gunakan rumus VLOOKUP. Kalau misalkan jarang sekali berubah, silakan gunakan rumus if ya. Jadi tergantung kondisinya, supaya nanti pada saat update juga tidak terlalu sulit. Karena kalau misalnya menggunakan rumus VLOOKUP, kita tidak perlu mengupdate rumusnya, cukup update tabelnya saja ya, gitu. Tuh, untuk gaji pokok ya. Jadi ini gaji pokok sudah tampil sesuai dengan golongan ya. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan itu ada 2 seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Tunjangan itu ada 2, ada tunjangan istri dan suami serta tunjangan anak. Pertama, mari kita lihat tunjangan istri dan suami ya. Kita lihat ketentuannya terlebih dahulu. Tunjangan istri atau suami diberikan untuk pegawai yang statusnya adalah K atau menikah. Status ini ada di kolom E di sini ya. Ada K, kemudian ada T dan sebagainya. Ini wajib untuk diisi ya, supaya apa? Supaya nanti si golongan ini akan otomatis terisi juga seperti itu. Kalau ini dikosongkan ya dia akan kosong juga ya. Besaran tunjangan yang didapatkan itu adalah 10% dari G5 ya, dari gaji pokok ya. Dari sini itu dihitung 5% jika statusnya adalah K. Rumus apa yang akan kita gunakan? Ini sama ya, rumus if yang akan kita gunakan ya. Ini simple sekali rumusnya, tinggal sama dengan kemudian if kurung buka, logical testnya itu adalah status ya. Di sini kita klik di situ, kemudian jika ini sama dengan K ya, ini K, tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Karena teks ya. Sekali lagi tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Karena teks. Jika ini K, maka 800.000 dikali 10% ya. Jika tidak, ketik koma 0 ya.
Ini sudah selesai. Tinggal copy pastekan ke bawah, rumusnya sudah selesai. Pada saat ini kita K isi. Pada saat ini anggaplah kita hapus ya. Maka secara otomatis tunjangan ini tidak akan muncul. Kalau di sini kita kosongkan. Kalau ini kita isi dengan K, otomatis tunjangan akan muncul. Kalau ini kita isi dengan T, otomatis tidak akan muncul. Selain K ya, selain K itu otomatis tidak akan muncul. S misalkan atau apa, ini tidak akan muncul. Hanya K yang muncul. Ya. Rumusnya seperti berikut. If E5 sama dengan K, maka G5 kali 10% jika tidak maka 0 ya. Silakan copy pastekan ke bawah. Yang berikutnya tunjangan anak. Tunjangan anak ini ketentuannya diberikan maksimal untuk 2 anak saja ya. Untuk 2 anak saja. Artinya kalau lebih dari 2 secara otomatis tidak akan mendapatkan gitu ya. Tidak akan mendapatkan apa namanya? Tunjangan begitu. Ya. Atau hanya 2 orang yang mendapatkan tunjangan lah seperti itu, dengan besaran tunjangan itu masing-masing 2% per anak. Jadi kalau misalkan 2 anak tuh berarti 4% gitu ya. Kalau misalkan 1 anak dia 2%. Terus 2% masing-masing anak ya. Rumusnya seperti berikut ya. Ini saya highlight dulu supaya lebih gampang. Rumusnya seperti berikut ya. Ini rumusnya. Silakan diperhatikan. Ya. Rumus ini diambil berdasarkan kolom F ya. Berdasarkan kolom F dengan apa namanya, kategori yang diuji itu ada 2 ya. Kategori pertama adalah untuk lebih besar sama dengan 3, kemudian kategori yang kedua lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu artinya anaknya itu 2 ya. Anaknya itu 1 gitulah. Gini-gini maksudnya. Mari kita buat aja rumusnya ya supaya lebih mudah membedakannya. Yang pertama if dulu ya. Kemudian ini F5 ya di sini. Jika anak ya, ini anak di sini, kolom anak itu lebih besar sama dengan 3. Artinya lebih besar sama dengan 3 ini anaknya lebih dari 2 ya. Ya, lebih dari 2. Kalau misalkan anaknya lebih dari 2, maka gitu ya. Maka ini 2% ya. Kalikan dengan gaji pokok ya. Kemudian kita kali 2 ya. Kenapa kali 2? Karena ini anaknya asumsinya 2 ya. Anak ini untuk rumus kondisi yang pertama itu untuk yang anaknya 2. Tunjangan anak itu kan maksimal 2. Berarti ada 2 ada 2 kondisi yang harus kita masukkan. Kondisi anaknya 1, kemudian kondisi anaknya 2, yang terakhir kondisi anaknya 0 atau tidak punya anak begitu ya. Kemudian baru kita masukkan kondisi yang kedua. If kemudian ini kita klik lagi ya, lebih besar dari 0, maka ini kondisi yang kedua ini dimasukkan untuk yang anaknya 2 saja ya. G11 ya kali 2% kali F11. F11 itu jumlah anaknya ya. F11 jika tidak maka 0. Ini ada kesalahan sebentar, value equals ini titik koma. Ini kita kurung dulu. Ops, salah. Value equals nya kita isi dengan 0 ya. Ini kurung tutup 2. Oke. Rumusnya sudah selesai ya. Kita copy pastekan ke bawah. Mari kita coba cek ya. Apakah rumus ini berjalan dengan baik atau tidak. Di sini ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 4, ada yang anaknya 2, dan ada yang tidak punya anak ya. Kalau tidak punya anak, otomatis di sini akan 0. Berarti kondisi yang ketiga sudah masuk ya, bahwa kalau misalnya tidak punya anak maka otomatis dia tidak akan punya tunjangan begitu ya. Bagaimana kalau anaknya 3? Anaknya 3 ini kan berarti 2 kali kan ya. 2% kita kalikan, coba ini kali 2%. 16.000 karena anaknya 2 kita kalikan 2. 32.000 betul ya. Berarti kondisi untuk anak yang kedua atau lebih dari 2 itu sudah betul. Kalau 1 bagaimana? Apakah juga mendapatkan? Ya, ini rumusnya saya koreksi sedikit ya. Ini kita ganti dengan 2 ya. Mari kita coba untuk 1 anak ya. Untuk 1 anak. Jadi rumusnya
Rumusnya seperti berikut ya. Silakan diubah. Tadi saya gunakan angka 3 ya. Di apa namanya? Di sama dengannya ya, sama dengan 2-nya. Silakan sama dengan 3, silakan ganti dengan 2. Di sini perhatikan, silakan ya. Di sini saya ganti dengan tadi 3, harusnya di sini 2. Kalau misalkan satu anak, 0 anak lah kita coba dulu. Ini tidak akan mendapatkan. Kemudian satu anak itu mendapatkan 16.000. Mari kita cek ya. Apa ini dikali 2%, 16.000 betul. Kalau misalkan 2 anak otomatis menjadi 32.000, betul ya. Ini kali 2 32.000. Kemudian kalau 3 anak dia akan tetap di 32.000 ya. 4 anak, 5 anak dan seterusnya akan tetap di 32.000 ya. Jadi tidak akan berubah karena seperti yang tadi dibahas di awal, maksimal itu 2 anak ya. Ya. Saya ulang rumusnya. Untuk rumus menampilkan gaji pokoknya seperti ini, kemudian menampilkan tunjangan istri suaminya seperti ini, kemudian untuk menampilkan tunjangan anaknya seperti ini ya. Ada koreksi tadi, sama dengan 2-nya kita ganti sama dengan 3 kita ganti menjadi sama dengan 2 ya. 112-nya, kemudian ini totalnya. Total gaji gampang, tinggal tambahkan gaji pokok dengan jumlah tunjangan. Total tunjangan tinggal tambahkan tunjangan istri suami dengan tunjangan anak ya. Seperti itu. Cukup mudah menghitungnya ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini, dan silahkan menonton juga video-video di ADH Excel ya untuk contoh file. Contoh file nanti saya akan cantumkan di link di deskripsi ya, link contoh filenya silahkan diambil, dan silahkan tonton video-video di ADH Excel yang lainnya. Terima kasih.